Halo, perkenalkan nama saya Melissa Kasakian. Saat ini saya dalam rangka membuat video presentasi untuk mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi dalam memenuhi UTS mata kuliah dari Teknik Lobby dan Negosiasi di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu yang terkasih Ibu Rosana SSN Ikom AMIPR CPS. Dan kita masuk pada presentasi yang berjudul Strategi Komunikasi Efektif dalam Negosiasi Bisnis Lintas Budaya. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif penting dalam negosiasi karena membantu membangun kesepahaman dan mempengaruhi pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Menurut ahli negosiasi seperti Roger Fisher dan William Ury, persuasi memungkinkan negosiator menyampaikan argumen secara efektif dan membujuk lawan bicara untuk menerima usulan mereka. Tanpa kemampuan yang persuasi, mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak akan lebih sulit. Komunikasi yang persuasif juga meningkatkan kepercayaan dan kerjasama yang esensial untuk solusi jangka panjang. Slide yang kedua adalah pentingnya mendengarkan. Mendengarkan adalah bagian penting dalam komunikasi yang berarti bukan hanya mendengar kata-kata tetapi juga memiliki makna di baliknya. Mendengarkan dengan baik melibatkan perhatian penuh, memahami emosi dan niat pembicara, serta memberikan respon yang relevan. Ini bukan hanya tentang mendengar suara tetapi juga membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Menurut ahli komunikasi seperti Carl Rogers, mendengarkan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih baik, mengurangi kesalahpahaman dan memfasilitasi solusi yang efektif dalam berbagai situasi termasuk konflik dan negosiasi. Slide selanjutnya kita masuk pada macam-macam lobby. Yang pertama ada lobby tradisional, kemudian akar rumput, dan political action committee. Kita masuk pada lobby yang pertama yaitu tradisional. Lobby tradisional melibatkan pertemuan langsung antara pelobi dan pembuat kebijakan. Pelobi biasanya adalah profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan, organisasi, atau kelompok kepentingan. Mereka memberikan informasi, argumen, dan data kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian contoh yang bisa kita lihat seperti perusahaan farmasi yang mengirimkan pelobi untuk bertemu dengan anggota parlemen guna membahas manfaat suatu obat baru dan meminta dukungan regulasi yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, lobby akar rumput. Lobby akar rumput melibatkan mobilisasi masyarakat umum untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Ini sering dilakukan melalui kampanye publik, demonstrasi, surat, ataupun petisi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ada dukungan luas dari masyarakat untuk suatu isu. Contohnya seperti warga di sebuah kota kecil yang mengorganisir kampanye dan petisi untuk mendesak pemerintah lokal agar tidak mengizinkan pembangunan pabrik yang mungkin bisa merusak lingkungan di sekitar area ataupun pemukiman dari warga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lobby political action committee. Lobby PAC melibatkan pengumpulan dan distribusi dana dari individu ataupun kelompok untuk mendukung kampanye politik kandidat yang pro dengan kepentingan mereka. PAC secara resmi diatur oleh undang-undang dan memberikan kontribusi keuangan kepada kandidat yang mereka dukung. Contoh nyatanya adalah sebuah PAC yang mendukung empati terbarukan mengumpulkan dana dari anggotanya dan menyumbangkan kepada pejabat yang berjanji untuk memperjuangkan kebijakan lingkungan. Dari ketiga lobby ini memiliki cara yang berbeda untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu memastikan kepentingan tertentu ataupun yang ingin didengar dan dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Lobby tradisional fokus kepada hubungan langsung, sedangkan lobby akar rumput memanfaatkan kekuatan massa, dan lobby PAC menggunakan kekuatan finansial untuk mendukung kandidat yang sejalan dengan kepentingan mereka.
Slide selanjutnya adalah kunci strategi negosiasi. Kunci dari strategi negosiasi yang pertama adalah persiapan yang matang. Persiapan yang matang sangat penting untuk mengumpulkan informasi tentang pihak lain dan situasi dan membantu situasi untuk menyusun argumen yang lebih kuat. Membangun hubungan adalah langkah berikutnya di mana menciptakan suasana saling percaya dan saling menghormati yang bisa membuat pihak lain lebih terbuka. Kemudian selama diskusi selalu mendengarkan aktif, membantu memahami perspektif dan kebutuhan dari pihak lain sehingga solusi yang ditawarkan bisa tepat sasaran. Kemudian menawarkan solusi win-win yang menguntungkan kedua belah pihak, meningkatkan peluang kesepakatan. Kemudian penggunaan data dan fakta sebagai bukti konkret memperkuat argumen. Sementara sikap fleksibel menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan kompromi. Seorang negosiator harus memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama adalah komunikasi efektif adalah kunci, termasuk kemampuan menyampaikan ide yang jelas, mendengarkan dengan baik. Empati membantu memahami perasaan dan perspektif pihak lain, yang penting untuk menemukan solusi yang memuaskan. Keterampilan pemecahan masalah memungkinkan negosiator menganalisis situasi dan mengidentifikasi solusi yang kreatif. Pengendalian emosi sangat penting untuk tetap tenang dan fokus selama bernegosiasi. Kemampuan persuasi adalah inti untuk meyakinkan pihak lain melalui argumen logis dan bukti yang kuat. Dan yang terakhir, manajemen waktu yang baik memastikan pembahasan efektif dan efisien, sehingga dengan strategi dan keterampilan ini, seorang negosiator dapat mencapai hasil yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pihak lain. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi dan kompromi. Dalam negosiasi, setiap pihak memiliki tujuan, kebutuhan, dan batasan masing-masing yang mereka bawa ke meja perundingan. Negosiasi memerlukan komunikasi yang efektif, pemahaman, dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta saling menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi meliputi pembukaan, pernyataan, posisi, argumentasi, dan penutupan. Pembukaan adalah tahap awal di mana tujuan dan latar belakang disampaikan untuk menciptakan konteks. Contohnya dalam lobby lingkungan, seorang pelobi mungkin membuka dan dengan menjelaskan pentingnya menjaga hutan dan dampak negatif dari deforestasi. Pernyataan posisi adalah penegasan dari kebutuhan atau tuntutan masing-masing pihak. Misalnya perusahaan mungkin menyatakan kebutuhan mereka akan izin operasional, sementara masyarakat menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan. Argumentasi adalah bagian inti dari perundingan di mana masing-masing pihak memberikan alasan, data, serta bukti untuk mendukung posisi mereka. Dalam negosiasi gaji, karyawan mungkin menggunakan data industri untuk membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan kenaikan gaji, sementara perusahaan mungkin menunjukkan anggaran dan kebijakan internal. Penutupan adalah akhir di mana tahap ini adalah tahap untuk mencapai kesepakatan dan ataupun langkah selanjutnya yang ditentukan. Misalnya setelah berdiskusi panjang, kedua belah pihak mungkin sepakat untuk melakukan studi dampak lingkungan lebih lanjut sebelum melanjutkan proyek yang sementara dirundingkan. Dengan pemahaman dari unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi ini dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efektif sehingga memungkinkan semua pihak untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang konstruktif dan saling menghormati. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Teori perbedaan budaya dalam negosiasi mengemukakan bahwa latar belakang budaya mempengaruhi cara individu berkomunikasi, berinteraksi, dan membuat keputusan selama proses negosiasi. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan praktik yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana orang merespon situasi tertentu dan bernegosiasi. Menurut ahli seperti Greg Hofstede, ada beberapa dimensi budaya yang dapat mempengaruhi negosiasi, termasuk cara kekuasaan,
individualisme versus kolektivisme, dan penghindaran ketidakpastian. Sebagai contoh, dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi seperti di banyak negara Asia, negosiator mungkin lebih menghormati hierarki dan lebih formal dalam berinteraksi dengan para pemangku kebijakan di mana mereka sedang bernegosiasi. Mereka mungkin mengharapkan proses negosiasi yang lebih terstruktur dan mengutamakan persetujuan dari pimpinan tertinggi. Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan rendah, seperti negara-negara Skandinavia, negosiasi mungkin lebih egaliter dan informal, dengan partisipasi yang lebih luas dengan semua anggota tim. Contoh lain adalah perbedaan budaya antara individualis dan kolektivis. Dalam budaya individualis seperti di Amerika Serikat, negosiator cenderung lebih fokus pada pencapaian tujuan pribadi dan hasil yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Mereka mungkin lebih langsung dan kompetitif dalam pendekatan mereka. Mereka juga lebih cenderung aktif dalam setiap pendekatan mereka. Kemudian, dalam budaya kolektivis seperti di Jepang, negosiator lebih menekankan harmoni kelompok dan hubungan jangka panjang. Mereka mungkin lebih bersifat kooperatif dan mengutamakan konsensus. Contoh konkret dari perbedaan budaya ini dapat dilihat dari negosiasi bisnis antara perusahaan Amerika dan Jepang. Perusahaan Amerika mungkin ingin menyelesaikan kesepakatan dengan cepat dan langsung kepada inti permasalahan, sedangkan perusahaan Jepang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan dan memahami satu sama lain sebelum mencapai kesepakatan. Memahami dan menghormati perbedaan budaya ini penting untuk mencapai negosiasi yang sukses dan menghindari kesalahpahaman. Perbedaan budaya dalam negosiasi dapat mencakup gaya komunikasi, nilai-nilai, dan norma-norma yang berbeda antar budaya. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif di dunia bisnis, penting untuk menghormati dan memahami perbedaan latar belakang dari budaya itu sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan kesadaran budaya melalui pelatihan dan pendidikan terhadap karyawan tentang perbedaan budaya yang mungkin akan mereka hadapi. Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan fleksibel dalam komunikasi, dengan mengakui dan menghormati gaya komunikasi yang berbeda. Hal ini melibatkan kesediaan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda, serta menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pihak lain. Membangun hubungan yang kuat saling menghormati juga merupakan kunci untuk menciptakan komunikasi yang efektif di antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan demikian, kesadaran budaya, fleksibilitas, dan komitmen untuk membangun hubungan yang baik menjadi landasan utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif dalam konteks bisnis lintas budaya. Baiklah, demikian presentasi dari UTS dari saya sendiri, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. See ya!